Hai semuanya. Kami dari kelompok 2 dari kelas 72 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami dapatkan dari tugas IEL ini. Kelompok ini telah beranggotakan Saya Marisa nomor 26. saya Beatrice nomor absen 5. Saya Nadine nomor absen 6. Saya Viana nomor absen 36. Selamat menyaksikan. Nah, kalian pasti penasaran, polusi itu apa? Nah, ini jawabannya. Polusi merupakan masuknya zat dan bahan yang berbahaya yang lama-kelamaan dapat merusak di lingkungan di sekitar. Polusi dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu polusi udara, polusi suara, polusi air, dan polusi tanah. Masing-masing polusi dapat mempunyai cara mencegah dan dampaknya sendiri. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang polusi suara dan polusi tanah. Beatrice, ini apa sih? Kok kenceng kayak gini? Bukannya pengemudi harusnya nggak boleh klakson sembarangan ya? Ini tuh Marisa merupakan salah satu sumbernya dari polusi suara. Hah, polusi suara tuh apa? Polusi suara adalah sebuah polusi di mana sumbernya berasal dari suatu suara yang dapat mengganggu lingkungan. Nah, polusi suara ini memiliki dua sumber. Salah satu sumbernya tuh dari alami, dan salah satu sumber lainnya merupakan dari manusia. Oh gitu. Aku dengar-dengar polusi suara ternyata juga bisa merusak ekosistem laut di Indonesia loh. Hah, gimana caranya? Kamu pasti tahu kalau lumba-lumba dan paus memiliki suatu kemampuan yang disebut ekolokasi. Ekolokasi membantu mereka untuk mengenal lingkungan sekitar mereka. Oh, tapi apa hubungannya dengan polusi suara? Dengan adanya suara buatan yang bising seperti sonar, mereka jadi bingung mengenali lingkungan mereka. Terus apa hubungannya dengan mereka? Worst case scenario, ada banyak paus atau lumba-lumba yang mendamparkan dirinya di pantai dan akhirnya meninggal. Selain pada hewan, polusi suara juga dapat berdampak kepada kesehatan dan kehidupan sosial manusia, terutama karena banyaknya suara dalam lingkungan sekitar. Karena adanya polusi suara, banyak orang mengalami kesusahan tidur di malam hari karena ada suara yang mengganggu seperti suara motor dan lain-lain. Dengan adanya masalah tersebut, banyak orang yang mengalami kelelahan di pagi hari dan juga susah fokus dalam pekerjaannya. Selain kelelahan, banyak orang juga yang merasa sensitif di pagi hari karena kekurangan tidur. Selain itu, polusi suara juga dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan lain-lain. Dengan banyak dampak negatif dari polusi suara, kalian pasti penasaran dengan cara mencegahnya. Contohnya seperti mengatur suara saat sedang berbicara dan menghindari tempat dengan banyak kerumunan. Nah, salah satu aksi nyata yang telah kami lakukan untuk mencegah polusi suara adalah untuk menaiki kendaraan umum. Selain polusi suara, ada juga polusi tanah. Polusi tanah merupakan polusi di mana bahan kimia dari sampah, debu, atau zat-zat lainnya masuk ke dalam dan mengubah kondisi dalam tanah, sehingga organisme-organisme di sekitarnya tidak dapat mempergunakan tanah tersebut karena kontaminasi yang telah terjadi. Dengan adanya polusi tanah, pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya biasanya berupa sampah-sampah dari industri. Contohnya, logam-logam ataupun merkuri. Selain itu, sampah-sampah biasa seperti botol plastik ini juga dapat mengakibatkan polusi tanah bila kami tidak membuangnya pada tempat yang benar. Dengan banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh polusi tanah, cara kami untuk mengatasinya adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik dan sekali pakai seperti ini, dan menggantinya dengan produk long lasting seperti ini. Salah satu dampak yang dapat terjadi jika kami tidak mulai mencegah polusi tanah adalah tanaman yang di sekitar akan menjadi tercemar. Hal ini mengakibatkan dengan tanaman-tanaman yang kita mau tanam untuk menjadi cepat layu karena banyak kotoran. Maka dari itu, saya dan teman-temanku telah melaksanakan sebuah pengunjungan ke tempat-tempat yang menurut kami memiliki banyak sekali polusi. Itu, kami juga mewawancarai beberapa orang mengenai polusi-polusi yang telah terjadi di sini. Dari wawancara ini, hasil yang telah kami dapatkan adalah akibat dari pembangunan MRT, semakin banyak sampah telah tercemar di area sekitar. Selain itu, kendaraan-kendaraan juga banyak terkena macet.
Hal ini telah mengakibatkan terjadinya polusi suara di area pembangunan tersebut. We must stop polluting the soil. Small steps can save, not spoil. As the times change, environmental problems have grown more concerning by the second. Children are dying, crops are failing, and it's all because of our fault. Our actions can destroy, but they can also save too. And what we should do to help combat soil pollution is reducing residential waste, reusing goods, and recycling residential waste. These actions can help shape our future generation. And with that, we must raise awareness for soil pollution to make the earth a better place. Let our brains take a moment of peace and quiet. By letting our brains rest during the night, it could help us sleep better, and aside from that, it could also help us focus during the day. We all could do these by doing 1. Not talking too loudly. 2. Not listen to loud music. And finally 3. Avoid going to crowded places. Noise and soil pollution is harmful for our health and the environment. Loud noises can cause stress, hearing loss, and heart problems. Polluted soil can contaminate our food and harm wildlife. These issues affect our quality of life. We need to take action now by doing better practices. A quieter and cleaner world is better for everyone. Eliminate noise pollution and embrace peace through complete silence. Noise pollution has multiple negative health effects, such as hearing loss, sleep disruption, or loss of focus. So, we should control the noise around us. Noise control isn't actually that difficult. There's multiple easy things that we can do, such as turning off appliances when not in use, using earplugs, laying down thick rugs and carpets, and so much more. So, stop noise pollution and let our brains finally rest.